Yang terhormat Bapak Profesor Setiawan Sabana beserta para kurator yang kami hormati dan segenap panitia pameran Perempuan di Bumi Kertas Nusantara, Bapak Ibu hadirin sekalian, para peserta pameran Perempuan di Bumi Kertas Nusantara dan undangan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir dan berkumpul bersama pada acara pembukaan pameran Perempuan di Bumi Kertas Nusantara pada tanggal 22 Agustus 2022. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menghadiri undangan dari kami. Hadirin yang kami hormati, izinkanlah saya, Deborah Ramoses, yang memandu acara ini, membacakan susunan acara sebagai berikut. Untuk acara yang pertama, kita akan melakukan pembacaan doa. Setelah pembacaan doa, akan ada pembukaan yang dibuka oleh penggagas, pembina, dan penasehat Profesor Dr. Setiawan Sabana, MFA. Lalu kita akan mendengar Ketua Pameran, Dr. Ana Sungkar, MSN, lalu selanjutnya oleh dari tim Makmur Art yang akan diberikan oleh Mas Sigit Purnomo Adi, MSN, lalu selanjutnya sambutan dari Wakil Kurator Dr. Nuning Damayanti, MSN. Untuk inti acara sendiri, tim kurator yang akan mengawal pemutaran galeri virtual dan sesi tanya-jawab. Setelah itu, kita akan melakukan penyerahan sertifikasi jalur penutupan, kita akan melakukan foto grup. Untuk acara pertama, kita bersama-sama membuka acara ini dengan pembacaan doa yang akan dipandu oleh Pak Setiawan Sabana. Mangga Bapak. Dipersilakan Pak waktu dan tempatnya. Oke. Baiklah, terima kasih pada para moderator acara yang telah menyampaikan susunan acara pada acara sore hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri acara pembukaan pameran ini yang bertajuk Perempuan di Bumi Nusantara dalam rupa, gerak, bunyi, dan cahaya, kira-kira gitu. Terima kasih kepada panitia tentunya yang sudah berusaha keras betul untuk dapat mengatur semua ini, menjalankan acara sampai acara pembukaan ini. Ya kita mulai langsungkan gitu atas kerja kerasnya, lalu kepada semua pihak yang telah membantu semuanya sehingga berjalan lancar seperti yang insya Allah kita harapkan semua. Pameran ini bertajuk Perempuan di Bumi Nusantara, di Bumi Kertas Nusantara, dalam rupa, gerak, bunyi, dan cahaya, begitu kan. Jadi ada sesuatu yang menarik pada kesempatan ini, hemat saya adalah ketika ada teks, kalau di Bumi Nusantara sudah sering kita cantumkan di dalam kegiatan kita sebelumnya, tapi kali ini ada dalam rupa, gerak, bunyi, dan cahaya. Nah, saya kira rupa, visual, gerak tentu sesuatu yang bergerak, yang mobile begitu. Lalu dalam rupa, gerak, bunyi, maka ada bunyi begitu ya, dan ada cahaya. Nah, cahaya ini ya tentunya menurut saya berpangkal dari keberadaan dunia teknologi yang semakin berkembang, di mana aspek cahaya menjadi salah satu komponen penting dalam karya seni secara umum dewasa ini. Kita akan menyaksikan bagaimana tim juri nanti telah memilih sejumlah karya gitu ya, untuk bisa kita lihat bersama dengan kriteria yang tadi saya sampaikan, terutama teks yang terakhir itu. Bagaimana
perjuangan para perupa perempuan itu atau perempuan perupa itu mengekspresikan karya-karyanya dengan kriteria yang disebutkan tadi. Terima kasih pada kurator yang sudah bekerja keras untuk sampai pada seleksi yang terbaik. Itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, maka pameran seni rupa perempuan di Bumi Kertas Nusantara dalam rupa gerak bunyi dan cahaya saya nyatakan dibuka secara resmi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Pak Wawan. Selanjutnya, hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah pembukaan. Sudah dibuka oleh Pak Wawan. Lalu selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan. Saya persilakan waktu dan tempatnya kepada Ketua Panitia, Dr. Mohon maaf kalau nanti agak terbatuk-batuk karena baru aja batuk yang panjang. Saya minta maaf ya. Mbak Ana, maaf. Mendengarkan dulu lagu dari lagu syukur yang akan diputarkan oleh tim Makmur Art. Silakan kepada tim. Maaf Mbak Ana. Kelewat. Silakan Mas Sigit untuk pemutaran lagu. Ya. Proses nih, ya. Iya. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Dari yakin ku teguh, cinta ikhlasku penuh akan jasa usaha pahlawanku yang bakal Indonesia merdeka. Buka kamera nggak apa-apa kan? Syukur aku hanjukkan ke bawah duli Tuhan.
dari yakin ku teguh, bakti ikhlasku penuh akan azas rukunmu, pandu bangsa yang nyata, Indonesia merdeka. Syukur aku hanjurkan kehadapanmu, Tuhan. Kehadiratmu, Tuhan. Aduh. Ya, terima kasih kepada tim Makmur Art. Acara yang selanjutnya, acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Saya berikan waktu dan tempatnya kepada Dr. Ana Sungkar, MSN. Dipersilakan, Mbak Ana. Terima kasih Mbak Debbie. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Saya bersyukur karena hari ini kita bisa membuka pameran perempuan perupa di Bumi Kertas Nusantara 2022. Hal ini terjadi karena kerja keras dari semua panitia. Itu dimulai dari pendaftaran. Pendaftaran itu memang agak susah ya, karena harus menginvestasikan karya yang masuk, dan itu tidak terlepas dari jasa dari Mas Sigit, Mbak dan Mbak Debbie dan tim dari Makmur Art yang bekerja keras menyelesaikan sampai kepada kurator. Ini prosesnya saya ceritakan ya. Dan kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada koordinator Indonesia bagian Barat, kepada Mbak Sapta terima kasih, dan kepada Mbak Puji Indonesia bagian Timur, serta kepada Mbak Mira di bagian Timur, mohon maaf, Mbak Puji di bagian Tengah. Sementara itu kita mempunyai 3 kurator handal, yaitu Dr. Citra, Dr. Nuning, dan Mbak Arleti. Terima kasih atas kerja kerasnya sehingga bisa mendapatkan 67 karya seni yang luar biasa, yang terbaik. Selanjutnya, ini juga tidak lepas dari kerja keras dari Ketua Tim Buku Humas dan Publikasi, Mbak Aresa Pandanwangi. Terima kasih Mbak atas kerja kerasnya. Serta Ibu Nur Hayati Sabana sebagai bendahara dan Mbak Rini Maulina sebagai sekretaris. Mengapa saya menyebutkan satu persatu? Karena ini penting, sehingga pameran ini, karena saya sudah berpengalaman tahun lalu, saya pikir pameran tahun ini lebih baik karena sangat tertata dan tepat waktu. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Wawan yang menggagas tema ini, karena tema tentang kertas ini tidak ada matinya. Seperti kita tahu, kertas ini membuat apa ya? Membuat seniman menemukan gairah baru dalam berkarya. Karena kertas itu adalah ramah lingkungan. Sampahnya dapat bersatu kembali dengan bumi. Jadi kertas sendiri adalah material industri yang akhirnya memicu dunia seni rupa kontemporer untuk berkarya menggunakan bahan kertas sebagai bahan dasarnya. Jadi kembali ke pameran perempuan perupa di Bumi Kertas Nusantara 2022 ini, ternyata pameran berbahan kertas terus relevan dengan perkembangan zaman. Hal itu menjadi tantangan kita semua untuk terus berkreasi dengan ide-ide baru ketika berkumpul dengan kertas. Karenanya doa saya adalah pameran tahun depan akan terus lancar dan bertambah banyak peminatnya dari seluruh provinsi di Indonesia. Pak Wawan ditunggu
ide barunya tentang pameran tahun depan. Dan pameran kali ini diikuti oleh 63 peserta dari Provinsi Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jogja, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara. Hal ini menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap tersegaranya pameran ini. Adapun karya-karya yang tampil dalam pameran ini hampir keseluruhan menyiasati kertas sebagai media dasar dalam berkarya. Dari sana kita dapat melihat banyaknya kemungkinan-kemungkinan yang muncul dari pengolahan bahan kertas. Pameran ini juga ingin menunjukkan ya, bagaimana kertas yang dahulu pernah diramalkan akan musnah, pada kenyataannya tetap menjadi bahan dasar dalam penciptaan karya seni rupa yang tidak ada habisnya. Sehingga ramalan akan punahnya kertas nampaknya tidak terbukti. Hal ini dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari di masa pandemi yang katanya serba online ini. Sedikit merenung, ternyata dalam perniagaan online saja ada komponen dasar yang tidak online, yaitu armada transportasi yang mengantar barang ke rumah. Adapun benda-benda yang dihantarkan itu menggunakan kardus dan kertas sebagai bahan pembungkus. Itulah sebabnya dalam masa pandemi yang serba sulit ini, industri kardus, packaging, dan pembungkusan bahan kertas justru berjaya. Demikian pula industri pulp yang mengolah kayu menjadi kertas terus meningkat kapasitasnya karena kebutuhan terus membesar. Karenanya saya mulai meragukan kebenaran ramalan berakhirnya zaman kertas. Suatu yang pernah didengungkan oleh Alvin Toffler pada awal 70-an dengan dua bukunya terkenal, The Third Wave dan Future Shock. 50 tahun kemudian kedua buku itu pun diterbitkan. Produksi kertas terus bertambah, bukannya hilang. Belum lagi dengan isu lingkungan yang menghantam penggunaan plastik karena mengotori lautan ke kutub utara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dua wakil saya, Dr. Lina dan Mbak Diah. Terus berjuang, kita akan ada lagi 6 webinar, yaitu 5 webinar apresiasi dari 5 karya oleh kurator yang akan dipandu, dan penutupan ya Pak Wawan ya, kita akan ada penutupan di awal September. Terima kasih saya ucapkan kepada semua panitia. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan. Saya berharap kami akan lebih baik lagi di tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ana. Sambutan selanjutnya saya persilakan kepada tim Makmur Art. Saya persilakan kepada Mas Sigit Purnomo Adi MSN untuk memberikan sambutan. Silakan Mas. Terima kasih Mbak Devi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Prof. Setiawan Sabana, terus yang terhormat sebagai penasihat Prof. Setiawan, terus kemudian Dr. Ana Sungkar sebagai ketua pameran ini, terus untuk tim kurator ada Ibu Citra Asmara Dewi, yang kedua ada Ibu Nuning Damayanti, yang ketiga ada Ibu yang ketiga ada Ibu Arleti M. Apin, dan kepada seluruh panitia dan peserta yang telah mengikuti pameran ini. Saya selaku pemilik dari galeri virtual Makmur Art Gallery mengucapkan selamat berpameran pada pameran virtual ini. Saya merasa bangga karena pameran ini terselenggara walau secara virtual, tetapi karya-karya yang dihadirkan sangat bervariasi, beraneka ragam, dan juga karya-karyanya sangat membanggakan. Saya memohon maaf juga apabila ada kesalahan atau kekurangan yang sengaja maupun tidak disengaja pada penyelenggaraan pameran ini. Dan untuk terakhir kalinya, saya berharap semoga pameran virtual Perempuan Perupa di Bumi Kertas Nusantara ini menjadi tonggak sejarah bagi perupa-perupa perempuan untuk terus berkarya dan berkreasi di setiap waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Ya, terima kasih kepada Mas Sigit. Untuk sambutan ketiga, Ibu Nuning, Dr. Nuning Damayanti, MSN. Silakan Ibu, waktu dan tempatnya, silakan. Ibu masih di mute. Sekarang udah? Sekarang udah ya? Silakan Ibu. Bisa dengar semua ya? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan mencoba menyampaikan pengantar sedikit. Dan sebelumnya kepada yang terhormat Profesor Setiawan Sabana yang kami cintai sebagai penggagas dan pembina, biasanya kami panggil Kang Wawan, yang selalu semangat ya memberi motivasi kepada kita semua para ibu-ibu. Yang terhormat juga para ibu bapak, teman-teman perempuan serta yang buat pameran, lalu yang terhormat Ketua Pelaksana Ibu Ana Sukar yang tersayang yang selalu memberi salam selamat ini ya pagi tiap hari di WA Group. Kemudian pada jajaran panitia pelaksana pameran ini juga hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada pembukaan pameran perempuan berupa yang ketiga kalinya ini ya Pak Wawan ya, sejak tahun 2020 dulu digagas oleh Pak Wawan, 2020, 2021 dan sekarang tahun 2022 yang kali ini bertemakan rupa, gerak, bunyi, dan cahaya. Saya sebagai salah satu wakil kurator bersama Bu Citra, Asmara Dewi, dan Bu Arleti mencoba menyampaikan sedikit pengantar ya, yang singkat sekali dengan pameran ini. Pameran ini seperti biasa masih dilakukan dalam galeri ruang virtual, menampilkan 71 karya, hasil karya 62 perempuan berupa Nusantara. Mereka berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, di Jawa Barat, Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan beberapa kota lainnya ya. Dan yang terbanyak itu masih tetap rekor dikuasai oleh Pulau Jawa dan Bali. Mudah-mudahan pada tahun-tahun selanjutnya dari provinsi-provinsi yang belum ikut bisa berpartisipasi juga ya. Ya, tidak dapat dipungkiri memang Pulau Jawa dan Bali itu berkembang lebih awal dari pada provinsi-provinsi lainnya ya. Tapi mudah-mudahan nanti provinsi lain juga ikut terus ambil bagian dalam kegiatan ini, mudah-mudahan masih tetap berlanjut di tahun-tahun selanjutnya. Nah, tema kali ini merupakan tema yang menarik ya, karena kita menawarkan rupa, gerak, bunyi, dan cahaya. Yang seperti tadi dikatakan oleh pemilik galeri, diinterpretasikan melalui media kertas, ya, mix media, dan beragam sekali teknik yang dipakai, ada kolase dan material-material yang di-mix mediakan oleh teman-teman perempuan kurator ini. Dan kita bisa melihat nanti bagaimana perempuan kurator kali ini memperlakukan media kertas dan media-media lainnya secara kreatif ya, sehingga menghasilkan karya-karya yang sangat beragam. Tapi kami tim kurator juga cukup mengalami tantangan ya, kami harus melihat, mengamati, menilai karya-karya tersebut hanya melalui layar komputer, padahal kita ingin melihat gerak, ingin mendengar bunyi, ya, dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah dari sekian banyak yang berpartisipasi, yang mengirim karya, kami bisa mencoba memilih karya-karya yang dianggap memenuhi kriteria itu sendiri, yaitu memiliki rupa, gerak, bunyi, dan memperlakukan cahaya itu seperti apa dalam karya-karya yang ditampilkan nanti. Kami juga dengan sangat menyesal tidak bisa memilih semua karya ya, ada sejumlah karya juga yang dianggap kurang memenuhi kriteria sehingga tidak terpilih dalam pameran ini. Dalam sejumlah karya itu
kita melihat bahwa ada dominasi teknik yang dipakai oleh para perempuan perupa ini, khususnya adalah bagaimana mereka bermain dengan kertas ya, ada yang memakai tisu, ada yang memakai limbah dan lain-lain, lalu mereka juga membuat kolase-kolase dan alternatif mix media yang sangat kreatif. Lalu kita juga melihat ya, para kurator di sini melihat bahwa sejumlah perempuan perupa ini sudah memiliki teknik yang baik ya, teknik konvensional, drawing, painting ya, dan lain-lain sebagainya. Bahkan ada juga yang membuat dengan teknik grafis. Nah, saya pikir ini satu jejeran karya yang luar biasa dari perempuan perupa Nusantara ya. Kita bisa melihat bahwa begitu banyak perempuan perupa yang punya potensi yang mungkin selama ini tidak memiliki kesempatan untuk dipamerkan ya. Nah, di sini perempuan-perempuan perupa perempuan Nusantara ini sebetulnya bisa ikut ambil bagian ya, bagaimana sebetulnya mereka memiliki potensi yang luar biasa, tidak kalah dengan seniman-seniman dari luar negeri atau seniman-seniman yang sudah berkiprah lebih lama dari para perempuan perupa yang tampil di pameran ini. Seperti biasa ya, kebanyakan dari perempuan perupa itu memperlihatkan objek-objek yang didominasi oleh visualisasi figuratif bunga, dan itu memang salah satu kekuatan perempuan, bagaimana dia menyampaikan ekspresi dirinya baik secara naratif maupun secara simbolik. Nah, saya pikir itu kekuatan dari perempuan perupa ya, yang memang menceritakan dirinya sendiri. Meskipun banyak sekali yang menyampaikan, kalau perempuan itu biasanya sangat ilustratif ya, tapi saya pikir itu bukan kelemahan, tapi justru itu merupakan satu kelebihan bagaimana perempuan itu mengekspresikan dirinya, pengalaman pribadinya secara naratif ataupun simbolik. Nah, bagi saya itu, bagi kami ya, tim kurator, itu merupakan justru kekuatan dari perempuan perupa. Lalu akhir dari ini yang saya sampaikan, dari pengalaman selama 3 tahun ini yang kebetulan kami melihat dan mencatat, pameran perempuan perupa ini menjadi sangat penting ya, karena bisa mewakili kegiatan seni yang berbasis gender, ya, di mana melibatkan perempuan perupa yang selama 3 tahun terus-terusan berkelanjutan, dan itu merupakan proses berkesenian yang menurut saya berdasarkan nilai-nilai kultural dan kebersamaan. Dan ini juga bisa merupakan sebagai gambaran Bhinneka Tunggal Ika ya, yang menampilkan harmoni ya, lalu menyampaikan pesan kedamaian dan kebersamaan itu sendiri. Bagi kami gambaran itu merupakan visualisasi sesuatu kebersamaan, dialog dalam berkesenian sendiri. Itulah perempuan perupa Indonesia. Baik, mungkin sebaiknya nanti kita akan mengapresiasi langsung karya-karya perempuan perupa Nusantara ini melalui Galeri Visual Makmur Art Project. Ya, selamat menikmati dan selamat mengapresiasi pameran karya perempuan perupa Nusantara ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Nuni. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita memasuki acara inti. Acara selanjutnya kepada tim kurator yang akan mengawal pemutaran gawang. Tetapi sebelumnya saya akan membacakan CV dari 3 kurator. Yang pertama dari Dr. Citra Smaradewi MSI. Saya minta bantuan kepada tim Makmur Art untuk menampilkan CV. Baik, siap. Dr. Citra Smaradewi di sini berperan selaku ketua kurator.
CV-nya belum Kak ya? Silakan Mas Sigit. Ya, ini adalah CV dari Mbak Cita Semara Dewi. Beliau menyelesaikan untuk doktoralnya di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia tahun 2021. Beliau juga sekarang berperan aktif di Galeri Nasional. Silakan untuk secara detail, dan beliau juga menulis begitu banyak buku. Ya, slide selanjutnya. Berikutnya adalah CV dari Dr. Nuning Damayanti. MSN. Sebetulnya Ibu itu ya gelarnya dari Jerman, bukan MSN ya Bu ya? Iya, nggak apa-apa. Iya. Ya, di sini Ibu Nuning masih aktif sebagai dosen di Institut Teknologi Bandung, Fakultas Seni Rupa dan Desain, FSRD ITB. Ibu Nuning itu dosen saya favorit. Ya. Yang selanjutnya adalah ya ini masih Ibu sangat aktif sekali ya. Dari mulai pameran sampai buku. Oke. Ya, silakan slide selanjutnya. Untuk yang selanjutnya adalah Alexi Mokhtar Apim MSN. Saya persilakan Mas Sigit untuk CV-nya. Mbak Arleti. Beliau juga sangat aktif, pendidikan terakhirnya di Master Design S2 ITB. Mengikuti berbagai pameran juga, dan juga aktif dalam menulis. Ya, terima kasih kepada tim Makmur Art untuk bantuan terhadap penayangan CV-nya. Selanjutnya saya persilakan kepada tim kurator untuk memulai acara inti, yaitu mengawal kami untuk mengetahui mengenai galeri virtual. Tempat dan waktunya saya persilahkan. Ya, langsung Mas Sigit. Ya, terima kasih Bu Nuning, Pak Prof Wawan dan Bu Ana. Ya, kita akan langsung memasuki ruang virtual, menyaksikan karya-karya yang sudah ditampilkan melalui display digital ini. Karya ini seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Nani adalah karya-karya yang memang telah kami seleksi, walaupun bukan berarti yang tidak lulus seleksi itu bukan karya-karya terbaik, tapi ini lebih kepada masalah kesempatan untuk ditampilkan pada pameran kali ini. Bisa Mas Sigit? Baru menyeting soundnya dulu Bu. Nah, Ya. proses. Tadi kan soundnya belum keluar ini. Ya, Ya. lagi. Ya, karya yang kami pilih memang beragam ya, seperti tadi disampaikan oleh Bu Nuning, mulai dari karya 2 dimensi, karya 3 dimensi, juga ada pendekatan berbasis new media ya. Meskipun sebagian besar memang lebih banyak didominasi oleh karya-karya 2 dimensi ya, seperti on paper atau media-media alternatif lainnya.
Ya, ini masih menyaksikan beberapa karya dengan pendekatan dua dimensi. Tadi kita lihat ada karya-karya apa cat air maupun akrilik, ada kertas ya. Memang kalau kita lihat tampilannya ini memang skalanya berbeda ya, berbeda dengan skala ruang. Jadi memang sengaja ditampilkan lebih besar dari ukuran sebenarnya. Ya, kita akan lanjut ke ruang berikutnya. Ya, tadi itu karya-karya yang kita tampilkan melalui virtual, sebagian besar memang seperti yang disampaikan oleh Bu Nuning tadi dan pada pengantar kuratorial, memang tema-temanya sebagian itu berangkat dari tema-tema keseharian dan juga tema-tema seperti flora fauna. Itu masih mendominasi pada karya-karya yang dipilih pada pameran kali ini ya, meskipun juga banyak sekali ada beberapa juga pendekatannya berbasis kepada wacana seni, artinya tidak berangkat dari tema-tema objek keseharian, tapi lebih kepada bagaimana karya seni dimaknai sebagai pendekatan estetis ya. Tentunya karya-karya tersebut cenderung lebih kepada karya-karya yang berbasis pendekatan abstrak ya. Silahkan untuk dijelaskan. Bentar, masih saya agak putus-putus nih. Ya, ini karya dari seniman Meni ya. Dia angkat satu tema yang cukup menarik ya, ada unsur kolasenya juga. Kemudian ini dari Ibu Ika ya, ini juga menarik karena dengan penggunaan drawing ya, drawing dan media bolpen di atas kanvas ya. Ika ini sudah kita kenal sebagai seniman yang memang memiliki karakter drawing yang sangat kuat ya. Selanjutnya Mas Sigit. Ini dari Luh ya. Ini akrilik di atas kanvas ya. Ini juga menarik karena eksplorasi teksturnya juga sangat kuat pada karya ini.
Nah, karya hitam putih ini dari karya Nilu ya, Gede Widiani ini juga menggunakan material yang cukup unik, yaitu tinta pada kertas ya. Detail-detail dari karyanya juga kita perhatikan sangat unik karena mengangkat tentang potensi kelokalan ya. Ini karya dari Rosalia, mengangkat ondel-ondel sebagai karya seni dari Betawi ya. Meskipun juga ditampilkan dengan pendekatan yang tidak realis tapi cenderung ekspresionis. Ini menggunakan material yang sangat unik juga, yaitu menggunakan bahan kertas ya. Ini karya dari Nimade Kurniati Andika. Ini juga unik karena menggunakan material bubur ya, bubur kertas. Jadi beberapa seniman memang mencoba keluar dari pakem-pakem penggunaan material media yang konvensional ya, tapi mencoba eksplorasi dengan pendekatan teknik yang sangat unik dan juga sangat eksploratif. Ini karya dari Mbak Belinda, paper pada kanvas ya. Ini juga menurut kami sangat unik karena sekali lagi mengandalkan kekuatan tekstur pada karya ini. Karya dari Melati Yusuf ini ada mix media antara kolase dan juga akrilik pada kanvas, mengangkat figur-figur tentang lukisan potret ya dari berbagai ekspresi dengan pendekatan yang ada unsur distorsinya, tapi justru itu kekuatan dari karya dari Mbak Melati Yusuf ini. Nah, pameran perempuan ini sangat menarik karena setiap karya saya perhatikan ada keikutsertaan dari karya-karya berbasis batik buta tamarin ya. Saya pikir ini juga salah satu karakter dari seniman-seniman khususnya dari Jawa Barat ya, karena tetap eksis dan tetap konsisten melestarikan dan juga terus meningkatkan tentang teknik batik buta tamarin ini yang saya yakin dan saya juga tahu itu sudah mendunia bukan hanya di Jawa Barat. Ya Bu Nuning ya, Mbak Areti. Dan saya pikir kayak ini cukup menarik ya karena dengan menggunakan teknik buta tamarin tapi pendekatannya sangat realis ya. Ini ada yang mau bicara ya. Ini Bu Nuning, Bu Arleti kalau mau menambahkan silakan ya Bu Nuning. Ini karya dari Siti Sartika, drawing ya. Memang ada beberapa karya drawing yang kemarin kami pilih sebagai bagian dari karya ini dengan pertimbangan bahwa kemampuan menggambar manual itu masih menjadi kekuatan dari seni rupa maupun pramuka perempuan di Nusantara ini. Ini karya dari Aryani ya. Ini mix media pada newspaper ya. Jadi pada di atas kertas koran maksudnya. Dari Mbak Dina Lestari menggunakan teknik pastel pada kertas ya. Jadi sekali lagi selain akrilik, oil cat minyak, kemudian pensil, pastel pun juga menjadi bagian dari kekuatan pameran ini ya. Kita mengenal beberapa pelukis yang menggunakan media pastel ya. Tidak begitu banyak ya, tapi masih tetap digunakan material pastel ini. Iya, ini menggunakan kertas-kertas daur ulang. Kalau tadi newspaper ya, ini menggunakan kalender bekas ya. Jadi memang kesadaran seniman untuk menggunakan bahan-bahan
kertas maupun limbah itu juga penting dicatat pada pameran ini. Karena kreativitas itu adalah berbasis dari from nothing to something, ya, dari sesuatu yang tidak ada itu menjadi ada, dan penggunaan material bahan-bahan bekas ini juga menjadi unik ya. Nah, ini juga unik karya dari Mbak Edia Asmara, yaitu kertas dari pelepah pisang. Jadi selain bahan-bahan modern ya seperti tadi surat kabar, tapi bahan-bahan organik pun juga ini menjadi bagian dari pameran kali ini ya. Tentunya pelepah pisang juga diolah dengan pendekatan estetis yang sangat menarik sehingga menghasilkan karya yang cukup unik menurut kami. Ini mix media ya antara watercolor, pensil, dan juga pen ya. Dari Ratih, karya dari Mbak Ratih. Ini cukup menarik karena juga ada unsur sastranya ya. Jadi menggabungkan antara sastra dengan seni visual ini sebenarnya juga ada perkembangan seni rupa kita pernah terjadi ya. Dan saya pikir itu satu yang unik. Ini watercolor pada kertas, tapi bukan kertas akuarel, tapi ini di atas tisu ya. Dan efeknya yang dihasilkan di luar dugaan karena resapan-resapan warna pada tisu itu justru menampilkan efek-efek visual yang unpredictable ya, apalagi menggunakan pendekatan yang warna-warna yang monokromatik. Sekarang menginjak galeri ketiga ini baru proses. Bu Nuning, Mbak Erlati mau nanti apa? Ini baru dikasih tuh diminta. Ini baru ada yang minta tuh dikasih. Iya, ada yang minta di itu. Ya. Dilanjutkan terus aja deh Mbak Citra, oleh Mbak Citra. Iya, ini ada sekitar 16 seniman yang akan ditampilkan pada galeri ketiga ini ya, galeri virtual ketiga. Ya, ini juga salah satu upaya melakukan eksperimen ya, cat air pada kertas tisu ya. Pada kertas tisu menarik karena ada kecenderungan abstrak tapi masih abstrak figuratifnya masih terlihat ya. Karya dari Mbak Jenar. Ini sekali lagi newspaper, kertas koran ya, dan styrofoam, tapi menggunakan cat akrilik ya. Karya dari Nina Fajaria. Mungkin kalau didetailkan ini lebih terlihat ya objeknya ya. Lanjut Mas Sigit. Nah, ini sebenarnya aslinya ini yang 3 dimensi Bu Nuning ya? Ya, ini video ini. 3 dimensional nih. Ya, 3 dimensi. Ini tapi untuk sementara kita baru melihat karya 2 dimensi. Ini menarik karena konsepnya adalah kolase eco print ya.
tapi hasilnya ini adalah 3 dimensi sebenarnya. Produk tapi lebih kepada produk seni ya, lebih kepada produk seninya. Karya seni. Ini akrilik pada kanvas karya dari Paulina, mengangkat tentang apa tema-tema keseharian tapi dengan pendekatan fantasi dan imajinasi ya. Ukurannya cukup besar, 1,2 kali 1,2 meter ya, 120 cm. Ini juga drawing ya, pensil color pada kertas. Ini tentang tari Jaipong. Juga sangat menarik karena sekali lagi menggunakan keterampilan tangan ya, langsung. Watercolor pada kertas juga banyak kita lihat ini menarik karena menampilkan objek macan ya, karakter maupun napas dari seni lukis tradisi Cina ya, bisa terlihat spiritnya pada lukisan ini ya. Ini karya dari Farida Wahyu, masih watercolor pada kertas, menggambarkan keseharian ibu-ibu di Indonesia ya, penjual sate. Berhenti Mas Sigit? Ya, ini karya masih menggunakan pensil ya, pensil dan pastel pada kertas, jadi mix media antara pastel dan pensil warna dari karya Sophia Himatul Alia. Ini mix media, perpaduan warnanya menurut kami sangat kontemporer ya, karena menggunakan warna-warna kekinian ya, dari karyanya Widya Wilastrina ya. Ini collage, karya collage, jadi banyak sekali pendekatan konsep-konsep collage pada pameran kali ini yang berbasis mix media. Ini salah satu juga karya dari Berti Alia ya. Berti ini dulu mahasiswa saya kalau nggak salah nih. Ini juga kami pikir kenapa kita pilih, karena kemampuan ilustrasinya sangat baik ya. Color pensil color sangat detail ya, dan idenya juga sangat menarik ya, menggambarkan seorang perempuan dari karya Zeta Raniri ya. Ini pensil pada paper dari karya Mbak Sari Dewi, mengangkat tentang budaya juga, penari ya, sama seperti tadi ada penari Jaipong. Karya Niluh Nyomantri Rahayu dari Bali, ini pensil pada kertas ya, lebih kepada karakter dari anak kecil ya, yang kita lihat sangat kuat pada karya ini. Ini karya dari Mbak Ira, teknik kolase ya, dan lipat, menarik karena mencoba memadukan unsur-unsur ornamen tradisi tapi dengan pendekatan yang sangat kontemporer ya. Warnanya juga sangat kontras tapi kekinian.
Ini karya dari Mbak Mia Sarif, akrilik pada paper, mencoba melakukan destruktif ya, karya-karya yang keluar dari pakem-pakem realis. Ini juga karya eksploratif ya. Jadi dari karya Mbak Ika Ratnawati ini, kertas pada cat tembok ya. Jadi sekali lagi karya-karya yang kami perhatikan dari pendekatan eksploratif ini adalah unsur kekuatan teksturnya ya, itu yang menjadi penting dari karya-karya yang berbasis eksplorasi maupun kolase ini. Walaupun menampilkan bentuk-bentuk, tapi serpihan-serpihan dari bentuk-bentuk tersebut justru bisa menghadirkan interpretasi yang berbeda. Ini karya IGD Mirah Rahmawati dari Bali. Tekniknya dekoratif, tapi sebenarnya ada kecenderungan surrealis juga ya, karena menampilkan figur walaupun tidak realis, tapi tertangkap pendekatan surrealis dengan warna-warna yang sangat kontemporer. Ini juga sangat menarik karena mencoba menggunakan material yang berbeda ya, fabric on board ya, di atas kayu ya, dari karya Niwayan Pernawati dari Bali. Ini juga unik karena komposisi, penekanannya kepada komposisi, tekstur, dan juga imajinasi. Jadi memang tadi yang dikatakan oleh Bu Ana benar ya, karya pada pameran ini memang punya nilai lebih ya, karena keberanian dari seniman itu melakukan eksplorasi ya, eksplorasi material, eksplorasi media, dan juga eksplorasi teknik. Jadi yang tadi kami sampaikan, keluar dari pakem-pakem konvensional dalam melakukan penciptaan karya seni rupa. Ini berkat Prof. Wawan ini yang selalu memprovokator. Ini karya dari Mufoni ya, watercolor ballpoint pada kertas ya. Ini tentu kekuatannya kepada karya-karya berbasis ilustrasi dan drawing ya, sebagai induk dari seni rupa modern kontemporer. Drawing dan ilustrasi ini tetap menjadi pertimbangan dalam seleksi kemarin ya. Ini masih sama ya, seri yang lain, masih watercolor, masih dari karya Mbak Foni. Temanya sederhana sebenarnya, tentang kehidupan keseharian ya. Ini juga sama karya Mbak Foni. Ada unsur bercerita memang pada karya-karya ilustrasi maupun drawing ini ya, karena kekuatannya memang di sana. Ya, ini masih sama ya. Lanjut Mas Sigit. Ini karya dari Siva Aninda, cat air pada kertas. Ini ya, ini karya dari Mbak Ika, mix media ya. Ada kesan pendekatan yang sangat psikologis juga pada karya ini sebenarnya. Ya, ini karya Bu Puji dari Kalimantan ya. Menarik karena karyanya menggunakan media yang media alternatif ya, menggambarkan tempat
medianya adalah karton, kemudian akrilik ya. Kartun bekas Ini kalau nggak salah ini, bentuknya 3 dimensi ya Bu Nunung ya? ya ini 3 dimensi, ini tuh memang kayak wadah kartun telur gitu loh, wadah Karton telur. telur ya? Iya, yang bertekstur itu ya? Ya, Iya. dan besar ukuran. Ini juga daur ulang Bu Nunung ya? Ya, dari kertas daur ulang. Ini kertas daur ulang dan akrilik. Dicat dengan akrilik ya, diwarna Iya. dengan akrilik. Ini karya dari Mbak Vidya Sukma ya, dari Jawa Barat. Iya, ini tinta Cina ya, cat air pada kertas, tidak pure tradisi tapi lebih ada kecenderungan juga bermain di ranah modern ya, modern juga kontemporer. Jadi upaya melakukan apa namanya pengembangan karya-karya tradisi ya. Dan ini juga ukurannya besar nih Mbak. Ukurannya 2x8 kali 2x3 meter. Ya, Berarti seukuran dinding pintu, kamar. dinding kamar pintu lebih sedikit ya Ya, ya. kalau kita lihat. Jadi ini memang sengaja dibuat tiga panel ya karena saking besarnya ya. Ya. Ini karya dari Bu Budi, akrilik dan mix media pada kanvas. Hilang gambarnya. Ya, ya Bu Budi mulai masuk kepada ranah-ranah surrealis tapi juga imajinasi nih, imajinatif ya. Itu Pendekatan teksturnya juga komposisi. dari ini teksturnya juga dari kertas yang ditempel di kanvas ya, kemudian dicat akrilik. Iya, iya, iya betul Bu Nuning. Jadi memang salah satu kekuatan dari bahan-bahan yang tadi daur ulang, seperti kertas, tisu segala macam itu ketika dijadikan sebuah karya seni dan juga dipertemukan dengan goresan cat warna, memang kadang-kadang menampilkan satu efek yang sangat menarik ya seperti ini ya. Ini kan Ya. sebenarnya interpretasinya bebas ya. Ya. Kita bisa artikan ini sebagai sebuah lorong, sebuah kawah gitu. Ya. Surprise ya lihatnya. Iya. Lanjut setelah karya Bu Budi. Ini kertas karton Bu Nuning ya, juga medianya ya. Ya, dari limbah juga. Dari kertas yang diperlakukan sedemikian rupa ya. Ada yang di-cut, lalu digabung juga dengan dasarnya karpet yang halus itu. Apa namanya? Kanvasnya tuh kanvas seperti karpet. Iya. Latarnya. Background-nya ya. Ya. Kertas karton HPS koran ya. Ya. Sangat tegas. Berbeda dengan karya-karya sebelumnya, di sini kita lihat sangat-sangat tegas ya. Bentuk komposisi bentuk yang dihasilkan dari paduan tadi itu kertas karton dan juga HPS ya. Iya. Ya lanjut Pak Sigit. Ini dari Ibu Sri, kolase lagi, kolase kertas bekas. Yang bermain, Jadi, ya, bermain sekali ya. Ini memang sekali lagi kekuatannya ada di teks dan di dimensi ya. Ini kolase, jadi memang sengaja yang dihasilkan adalah komposisi dari material maupun benda-benda yang masih satu bentuk ya. Ini juga kolase dari kertas juga Bu Nuning ya? Ya, campuran ya? Ya, dari majalah ya. Ya.
apa dikomposisikan dibentuk ya kertas yang diperlakukan demikian rupa akhirnya ya jadi komposisi yang menarik. Dan saya melihat banyak bermainnya ya ibu-ibu di sini tuh, ini bermain sekali tanpa beban gitu. Iya, betul. Itu yang menarik gitu. Ya. Iya, ini medianya kertas ya, kertas dan juga bahan alami ya. Ini Ya. ukurannya lumayan besar ya, Ya. 1,5 kali 5 Ya. dari Insanul, karya Insanul. Ya. Ini karya Bu Esa nih. Ini Mbak Aris bisa diputar karyanya Mbak Mas Sigit? Bisa. Ya, Bu Nuning memang selain melukis sekarang banyak membuat karya new media ya. Jadi bukan pelukis sekarang video maker atau apa digital maker nanti. Bu Esa, Mbak Esa. Ini karena pandemi juga ya menyebabkan apa namanya kreativitas kita tuh jadi lebih tinggi karena mencari kemungkinan-kemungkinan yang lain ya. Kita harus di rumah tapi ingin berkreasi, ingin menyampaikan akhirnya seperti itu. Salah satunya Bu Esa, video maker sekarang. Ya, ini menarik saat kita berbangga hati karena masih ada seniman yang mengirimkan karya seni grafis ya. Ini karya dari Mbak Gita ini. Linokat ya. Linokat ini salah satu teknik dari seni grafis ya yang sangat konvensional sebenarnya tapi juga masih update sampai sekarang ya. Ini dari karyanya Mbak Gita tentang apa flora ya. Ya, tampil kuat karena berbeda sekali dengan yang lain. Ya, ya. Ini satu-satunya karya grafis ya. Iya, Mbak Gita ada di sini tadi saya lihat ya.
Ya lanjut Mas Sigit. Saya kalau lihat Mbak Gita ingat guru saya almarhum Bu Trisnedi. Oh ya, betul ya. Iya, ini karya dari Fitri ya, kolase lagi ya dan mix media. Sama sekali lagi menampilkan kekuatan tekstur ya, tekstur dan warna dan komposisi. Ini dari Tasikmalaya ya. Iya. Selamat kepada semua peserta ya. Sekali lagi karya-karyanya sangat luar biasa. Semoga tetap terus kreatif ya dengan eksplorasi berikutnya. Mungkin ini pembacaan 5 karya yang pilihan kita untuk diulas nanti ya. Bu Ardati mungkin yang akan menyampaikan ya 5 pilihan yang diapresiasi oleh kurator. Baik, terima kasih. Ya. Saya ya yang bacakan ya. Ya, no. Mau tugas. Sebetulnya kami dari tim kurator itu merasa kesulitan untuk memilih karena setiap karya tentu memiliki kekuatan estetika yang berbeda. Masing-masing memiliki keunikan yang juga berbeda. Apabila dipilih 5 dari sekian banyak, itu mohon maaf bukan karena pilih kasih tentunya ya, tetapi karena ada faktor-faktor yang paling memenuhi kriteria yang ditentukan oleh pameran yang telah ditetapkan sejak awal. Untuk itu misalnya ada cahaya, ada berbahan kertas, kemudian ada gerak. Memang tidak semuanya berhasil atau tidak semuanya mampu ditampilkan, tetapi dari sekian banyak ini akhirnya kami dengan berat hati memilih 5 karya, yaitu 1 karya Ibu Aryesa Pandanwangi yang kita sudah saksikan tadi berupa video yang mengangkat karya-karya beliau dari kekuatan goresan cat air Cina, kemudian digabungkan dengan teknologi zaman sekarang yaitu teknologi digital. Hasilnya kita saksikan bersama bahwa berupa gerak, bunyi, cahaya, serta berbahan kertas, semua memang dipenuhi. Jadi karya dari Ibu Aryesa ini dipilih oleh tim kurator untuk salah satu menjadi karya terbaik. Lalu yang kita sudah saksikan tadi berupa video yang mengangkat karya-karya beliau dari kekuatan goresan cat air Cina, kemudian digabungkan dengan teknologi zaman sekarang yaitu teknologi digital. Hasilnya kita saksikan bersama bahwa berupa gerak, bunyi, cahaya, serta berbahan kertas, semua memang dipenuhi. Jadi karya dari Ibu Aryesa ini dipilih oleh tim kurator untuk salah satu menjadi karya terbaik. Lalu karya Tiarma dan Merut itu yang kedua, itu juga dipilih karena dia menampilkan aspek berbahan kertas, kemudian mengolah 3-dimensional dalam bentuk olahan fashion art yang menampilkan unsur-unsur cahaya juga. Jadi memang geraknya kurang karena itu merupakan satu karya statis ya. Lalu yang ketiga adalah karya Edia Asmara. Tadi kita sudah saksikan bersama di salah satu galeri yang menampilkan olahan dari bubur kertas berbahan pelepah pisang yang kemudian diangkat menjadi karya dengan tema topeng. Ya, ini betul, ini karya topeng dari Cirebon ya, saya kira ya. Ini teksturnya sangat kuat, sebetulnya 3-dimensional. Sayang sekali banyak karya yang
tidak bisa kita saksikan secara utuh bahwa nilai tiga dimensionalnya, jadi aspek cahaya yang bermain begitu kuat di dalam memperkaya setiap karya di sini. Keempat, ada karya Ibu Safitri, ya Mbak Safitri. Kali Mas Sigit bisa menampilkannya. Ini juga istimewa sekali karya yang terpilih. Sayang sekali kita harus cukup puas berpameran dengan karya atau dengan galeri digital yang tidak mampu menampilkan feel-nya ya, atau jiwa atau soul-nya dari karya ini, karena ini sebenarnya tadi yang sudah diulas oleh Mbak Citra adalah karya tiga dimensional yang mengolah ekoprint yang sekarang sedang naik daun ini dengan permainan cahaya. Jadi sebetulnya kita bisa kalau di dalam karya foto yang dikirimkan ini sangat menarik karena efek dari cahaya lampu dari karya ini yang dipancarkan memperkaya atau membuat karakter yang sangat berbeda dari setiap karyanya. Belum jatuh bayangan yang dihasilkan dari cahaya berwarna-warni serta sangat kaya sekali, sangat unik. Terakhir ada karya yang diangkat dari teknik fotografi, yaitu karyanya Lucky Lucia. Ini merupakan salah satu karya yang berani ya, dia menggabungkan olahan fotografi yang kemudian digabungkan dengan teknik lipatan yang menghasilkan satu tampilan yang secara dimensi dia menjadi luar biasa. Karya foto hitam putih yang kemudian digabungkan dengan teknik lipatan ini, kemudian menampilkan figur yang hasil akhirnya adalah sebuah semacam distorsi, tetapi jadi sangat-sangat menarik karena efek cahaya yang bermain karena jatuh cahaya yang berbeda. Ini apabila dilihat secara langsung, karya ini sangat atraktif karena kita bisa mendapatkan efek cahaya yang berbeda ketika pemirsa bergeser dari satu sisi ke sisi lain, sehingga kita bisa merasakan langsung bahwa karya ini keren sekali, dan ini salah satu yang memenuhi persyaratan tadi, ada gerak ya. Jadi dengan demikian kelima karya terpilih ini kemudian nanti akan ditayangkan, dan para perupa yang karyanya terpilih ini nanti akan diminta untuk berbicara di dalam webinar yang telah dijadwalkan oleh panitia. Demikian, terima kasih Mbak Ana dan Mbak Debbie. Terima kasih Mbak Leti. Mbak Debbie, selanjutnya Mas Sigit mohon izin kurator untuk menayangkan video dari Ibu Lilis Sabana. Mungkin Bu Lilis bisa sambil menjelaskan ya. Teh Lilis, mohon Iya. sambil menjelaskan Teh. Oh iya, boleh, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karya-karya yang berbahan koran dan dipadukan dengan kertas ekoprint ya, kertas ekoprint sama kain ekoprint juga. Kemudian dalam karya ini tuh nggak ada satupun jahitan gitu, hanya dipadukan dengan
lem kertas, terus sama jarum pentul dan double tip ya, untuk menyatukan semua elemen-elemen yang ada di si bebegig ini, bebegig cantik. Ini yang bunga-bunga ini dari kertas ekoprint, kemudian yang bunga yang hitam mawar ini dari kertas daur ulang. Dari daur ulang karena memang di garasi banyak kertas yang didaur ulang, makanya jadi semua ini perpaduan dari kertas ekoprint, kertas daur ulang, kemudian kertas koran dan kain ekoprint yang ada yang dipakai topi ini. Kemudian ini juga yang aksen ini yang hijau, ini tuh tali rami dari kertas juga, yang kebetulan di garasi juga membuat. Mungkin semua yang dipakai di sini itu semuanya ada di garasi gitu ya. Dan kami produksi sendiri. Dan nanti tanggal 26 insya Allah akan mengadakan workshop ekoprint, barangkali ada yang berminat, mangga. Itu aja bahannya yang dipakai untuk si bebegig cantik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Lilis, karyanya indah sekali, sangat inspiratif. Terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan. Prof. Wawan, kami minta statement terakhir untuk pameran perupa perempuan ini. Silakan Prof. Wawan. Baik, terima kasih. Tadi saya menyimak bagaimana karya-karya ditayangkan, sangat istilahnya menggugah gitu ya, sangat kalau menarik terlalu ini, tapi saya mendapat kesan karya-karya itu sangat menggugah. Jadi masing-masing perempuan perupa itu berusaha eksplorasi yang namanya kertas dan berada di bumi Nusantara, lalu berusaha juga ada rupa, gerak, bunyi dan cahaya. Jadi ada upaya-upaya untuk mencoba terap dengan kriteria itu. Nah, saya kira ya katanya kertas tidak akan pernah habis gitu ya. Kata Mbak Ana, ya itu mungkin faktanya akan begitu, tapi kelebihan seniman dalam hal ini adalah berimajinasi bahwa kertas itu akan habis, hilang dari peradaban. Itu boleh jadi itu imajinasi, dan itu hak seniman untuk berimajinasi, mau apapun imajinasinya, itulah kelebihan seniman atau ciri khas seniman. Jadi saya kira kita terus ya mengumandangkan istilah saya gelombang kerja keras kaum perempuan ini di bumi Nusantara lewat karya-karyanya. Salah satu atau salah dua dari medium yang bisa dimanfaatkan adalah kertas ya. Kertas dalam berbagai sikonnya begitu ya. Ada kertas sampah, ada kertas ini, kertas itu dan lain-lain. Saya kira kita sedang menyaksikan suatu peradaban gitu ya, yang menurut saya sedang mencoba merespons dirinya sehingga memberikan efek tertentu pada manusia penghuni pelaku peradaban di muka bumi ini. Jadi renungan kita boleh sampai bumi, di atas bumi gitu kan, atau bahkan galaksi gitu kan. Moto
Garasi itu dari garasi untuk negeri, bumi, dan galaksi. Itu kan seperti sebuah nonsens, tapi ya saya merasa terus bisa berkreasi, imajinasi, ciptakan, membuat karya-karya yang saya anggap cocok gitu ya, dan itu saya kerjakan dahulu kala sampai hari ini. Selamat kepada para perupa yang tadi yang karyanya sudah bagus-bagus ditayangkan. Terima kasih kepada semua, Mbak Ana dengan timnya, Pak Sigit, Mas Sigit dengan kerja kerasnya. Saya kira kita teamwork yang bagus ya. Insya Allah kita hari esok ke depan melakukan kegiatan-kegiatan yang saya pikir mudah-mudahan lebih bermakna untuk peradaban kita hari ini dan hari esok. Terima kasih, hatur nuhun. Semoga kita bisa tetap sehat, walafiat, berkreasi, dan selalu bahagia. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Hatur nuhun Prof, sehat selalu Prof. Amin. Ditunggu Prof, untuk Amin. tahun depan masih rahasia ya Prof. Masih enggak? Oke. Adalah nanti Ya. memandangkan. Hatur nuhun Prof. Kembali Amin, ke Mbak amin. Devi. Silakan Mbak Devi. Iya, terima kasih Mbak Ana. Rasanya 2 jam tidak cukup ya untuk selalu bersama-sama dengan orang-orang kreatif. Kita sudah sampai Foto di bersama loh, belum. Foto bersama udah belum ya? hadirin Bapak Ibu sekalian ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat secara simbolis. Saya mohon bantuannya kepada tim Makmur Art untuk menampilkan sertifikat secara online, karena akan dilakukan pemberian sertifikat secara simbolis kepada penggagas kurator yang akan diberikan oleh Ketua Pameran, Mbak Ana Sungkar. Silakan Mbak Ana. Saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kurator-kurator handal yang telah memilih karya-karya terbaik dari seniman perupa dari Nusantara. Mohon ditampilkan sertifikatnya Mas Sigit. Saya akan ini ya Mbak Nuning, Mbak Citra. Pertama saya akan berikan kepada Mbak Citra. Kepada Mbak Arleti dulu, silakan. Kepada Mbak Arleti, silakan diterima sertifikatnya Mbak Arleti. Terima kasih atas kerja kerasnya. Udah nggak tidur berapa hari nih untuk. Terima kasih banyak Mbak Ana. Terima kasih banyak semuanya. Ya, sehat terus, tambah sukses ya Mbak Leti. Terima kasih Mbak Ana juga. Makasih Mbak Leti. Selanjutnya kita akan beri sertifikat kepada Mbak Nuning. Terima dengan baik. Ya, terima kasih Mbak Nuning. Ini dibingkai ya Mbak Nuning karena ini kerja kerasnya luar biasa. Saya sangat kagum dengan cepat semuanya, serba kilat. Ya, makasih Mbak Nuning. Selanjutnya Mbak Citra. Ya, terima kasih Mbak Ana. Ya, silakan diterima ya Mbak Citra. Mbak Citra jangan bosan ya, terus memberikan tetap kasih ya kepada semua, semangat untuk perempuan-perempuan perupa Nusantara. Sehat selalu Mbak Citra, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Ana. Ya, makasih Mbak Debbie, saya kembalikan ke Mbak Debbie. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang masih satu lagi tuh Bu, Prof Setiawan Tabana. Oh iya, sebagai sesepuh, sebagai pengayom, ya penggagas yang sangat kita cintain ya. Dan kita terus berdoa untuk Pak Wawan supaya sehat. Soalnya saya sebenarnya iri dengan Pak Pirus. Pak Pirus kan sehat sekali di usia 90. Pak Wawan juga harus sehat nanti di usia 90. Kurang lebih seperti Pak Pirus sehatnya. Prof Wawan. Yes. Ya, silakan terima Prof Wawan, ini sertifikatnya.
Ya, terima kasih Terima banyak. kasih sudah terima. Dibantu. Terima kasih. Ini juga minta tolong dibingkai seperti para kurator. Ya, Pak Wawan ya. Nanti Ya. di coffee shopnya ada ini sertifikat penghargaan Oh ya. yang luar biasa dari kami semua. Pak Wawan, jangan lupa jaga kesehatan terus karena ini ada tugas untuk 20 tahun ke depan kan kita pameran biar Pak Wawan sehat dulu seperti Pak Pirus sehat terus. Amin. Ya, terima kasih Pak Wawan. Sama-sama. Ya, Mbak Debbie, saya kembalikan ke Mbak Debbie. Ya, saya pikir bahwa ini sebetulnya yang paling menarik di ujung acara yaitu foto bersama. Sekarang saya minta bantuan kepada tim Makmur Art untuk menangkap kita semua. Yang belum bersama. Ada request nih Mbak, ada request 3 gaya, 1. Oh ya boleh, 3 gaya. Karena ini momentum banget ini harus diabadikan. Jangan ngiri ya berdua ya. Siap. Jangan ngiri Siap. ya. Enggak Ikut arahan Mas Sigit. Ayo, monggo Mas. Siap, sudah siap semua. Oke, 1, 2, 3. Action. Sudah. Ganti gaya. Ya ganti. Gaya. Begadang, jangan begadang. 1, 2, 3. Action. Aduh gak ada. Ya. Gaya 3. Gaya 3. Mana hilang. Satu, 2, 3. Action. Sudah. Begadang, jangan begadang. Begadang. Terima kasih untuk tim Makmur Art atas sampai batuk-batuk. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita benar-benar di ujung acara pembukaan pameran perempuan berupa di Bumi Kertas Nusantara dalam rupa atau gerak atau bunyi atau cahaya. Mewakili seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf bila ada hal-hal dari kami yang kurang berkenan. Salam sehat, salam bahagia, salam sukses, dan tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Pamit ya, mau pulang. Terima kasih semua. Yang mau pulang di jalan. Nuhun Serena, Ya, makasih banyak. Nuhun semuanya. Ketemu lagi hari Jumat. Ya, Selamat ketemu malam lagi hari Jumat Sabtu ya. Selamat malam Sabtu. Sehat Sampai ketemu minggu depan ya. Minggu depan itu Mbak Diah ya, Mbak Diah yang jadi pembuka acaranya. Nanti dikirim Mbak Diah ya. Oke. Ya. Jangan lupa. Jadi nanti dikirim PowerPoint dari senimannya ya. Untuk membuat kata pengantar. Siap? Ya. Semuanya, jadi nggak ada perubahan, cuman Mbak Diah. Dengan opening di share di grup. Ya, siap. Ya, terima kasih Mbak Ana. Makasih Mbak Feni, makasih Mbak dari Matur nuhun semuanya. Mbak Maria. Sami. Makasih Git, makasih banyak. Ning, hebat sekali. Mbak Bel, Sampai makasih. begadang lagi ya Mas Sigit ya. Mbak Dewi, Terima makasih kasih. banyak. I love you. Muah, muah. Pamit semuanya, mohon Mas Sigit pamit. sama Mas Agus langsung tidur jam 6 sore ini ya. Oke, Udah siap. berapa hari begadang. Ya. Makasih, izin pamit ya. Monggo. Izin pamit semuanya. Hati-hati Mbak Nuhun. Maria. Nuhun. Makasih Mbak Bel. Pak Meni, makasih. Makasih. Mbak Dia, sampai minggu depan ya. Ya Mbak Ana, sampai jumpa. Ya, sampai minggu depan. Ya. Bagus. Tidur yang nyenyak ya. Ya, insya Minggu Allah. depan. Ya, izin pamit ya. Ya, Kasih. Terima kasih. sama.